Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah kita dari anestesi saat ini bicara tentang bagaimana pain management atau pengelolaan nyeri pada pasien. Kita gunakan yang basic ya, kuliah kita. Jadi judulnya adalah Essential Pain Management. Jadi bagaimana mengelola nyeri secara fundamental, mulai dari yang paling sederhana sampai nanti penggunaan obat-obat dan non obat yang bisa eh, mahasiswa bisa memahami, dan harapannya nanti pada saat kalian di klinik ya, sudah bisa paham dan eh, tahu cara penggunaan analgesik atau mengolah nyeri pada pasien-pasien yang mengalami rasa sakit. Kita akan bahas secara eh, perlahan ya, bahwa dulu itu teori tentang nyeri itu berkembang cukup ya, panjang sejarahnya. Ya, mulai dari Aristoteles itu sebelum Senturi ya, beberapa abad sebelum adanya apa namanya, tulisan gitu ya. Ini menganggap bahwa pain itu hanya sebagai sebuah emosi. Bahkan ada yang menyampaikan bahwa pain itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya peoni, atau artinya bisa disebut sebagai hukuman. Jadi pain itu merupakan perasaan, rasa tidak nyaman yang terkait dengan hukuman Tuhan, kira-kira begitu. Tanpa menjelaskan adanya sensasi apapun. Baru kira-kira ketika abad kedua, Galen itu mencetuskan suatu teori bahwa perasaan itu berasal dari otak. Dan nyeri itu merupakan sebuah sensasi yang sensasinya belum diketahui dari mana sensasi itu berasal. Baru kemudian agak established ketika di bulan atau di abad ke-11. Dan ini jarang sekali ditulis di buku-buku ya. Di abad ke-11 itu ada ilmuwan yang namanya Ibnu Zur dan Al-Zahrawi. Beliau menyampaikan tentang adanya sensasi taktil, termal, nyeri, dan gatal. Dan itu bisa dijelaskan dengan perjalanan sabut saraf di zaman itu ya. Tapi sayangnya tulisannya tidak terlalu banyak disitasi, atau saya nggak ngerti apa ada nilai politisnya. Baru ada pengakuan ketika abad ke-17. Ya, Descartes membuat suatu konsep namanya Cartesian model, bahwa nyeri bisa berasal dari suatu trauma, dan trauma inilah sebagai penyebab adanya nyeri yang merupakan efek dari trauma tersebut. Ini ditulis di jurnalnya Pearl tahun 2007 ya. Ini ini dasar ini penting kita pahami, bahwa ternyata memahami nyeri itu dari yang tidak ada hubungan dengan sensasi sampai kemudian ada Cartesian model dan berkembang terus secara baik. Ya. Eh, Sebelum kita bahas lebih lanjut ya, ini sebagai seorang tenaga kesehatan ya, kita berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan tahun 2014 tentang panduan praktek klinis bagi dokter di fasilitas kesehatan primer. Ini nanti Anda akan eh, apa namanya, menjalankan panduan praktek klinis ini dengan panduan ini nantinya, kalau ini masih berlaku ya. Tapi saya kira tidak jauh-jauh ketika ada perubahan, bahwa panduan praktek klinisnya adalah sekitar-sekitar ini. Bagaimana bahwa sebagai seorang dokter harus mampu melayani pasien-pasien yang penting ya, misalkan yang prevalensinya cukup tinggi, yang penyakit dengan risiko tinggi, dan penyakit yang membutuhkan pembiayaan tinggi. Ini merupakan apa namanya, dasar dari beberapa pasien yang akan kita hadapi, dan PIN merupakan kasus atau penyakit yang prevalensinya cukup tinggi. Eh, Tingkat kemampuan
seorang dokter dalam menangani satu penyakit, kita punya ada tingkatan-tingkatannya. Yang paling tinggi adalah level 4. Ya, ada 1, ada level 2, ada 2A, ada 2B, ada kelompok 3, 3A, 3B, 4, 4A, 4B. Itu apa itu? Itu merupakan tingkat kemampuan di mana seorang dokter mampu mendiagnosa, melakukan tata laksana secara mandiri dan tuntas, ya. Sehingga tingkat kemampuan ini menjadi dasar bagi tata laksana pasien-pasien yang eh, mengalami kesakitan, ya. Jadi tingkat kemampuan ini menjadi dasar kita melakukan tindakan klinis. Dan nyeri di mana nyeri tempatnya? Nyeri ini tempatnya cukup banyak. Di standar kompetensi dokter tuh nanti Anda akan lihat semua daftar gejala-gejalanya. Untuk tahun 2012 tuh Anda punya punya kompetensi ini, nyeri telinga, nyeri mata, banyak sekali ya. Ini Anda harus bisa kelola. Levelnya itu kalau buat Anda itu minimal adalah level 3. Artinya Anda harus bisa menata laksana ini secara baik. Bahkan ada yang levelnya 4, artinya tuntas. Seperti tension headache, migrain, ya, dan yang lain-lainnya. Artinya tuntas. Tuntas itu artinya selesai di Anda sebagai dokter. Oleh karena itu, mandatori atau wajib Anda paham bagaimana tata kelola nyeri itu dimiliki, dipahami oleh seorang dokter. Prevalensinya kira-kira seperti ini, ya. Pasien dengan nyeri kepala menempati tempat yang paling banyak, lalu kemudian nyeri perut, nyeri back, nyeri leher, nyeri punggung, ya, nyeri bahu, nyeri pada tangan, nyeri pada kaki. Ini apa namanya, kasus-kasus yang akan Anda temui, ya. Dan cukup banyak prevalensinya. Secara epidemiologi kita tahu bahwa atau nanti akan Anda merasakan sendiri, ya, bahwa kira-kira 60-80% orang yang datang ke tempat Anda praktek atau ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan itu keluhannya mesti disertai dengan keluhan nyeri. Dengan berbagai macam penyakit primernya itu 60-80%. Ini data data yang eh, apa namanya banyak ditulis, dan 50% ini terjadi pada usia produktif. Artinya pada usia-usia muda gitu. Dan yang lebih menjengangkan lagi adalah 40-60% nyeri, ya, yang bersifat nyeri akut itu yang baru, ya. Itu kalau tidak ditangani secara baik oleh kita sebagai seorang tenaga kesehatan, ini akan berubah menjadi nyeri kronis. 3 fakta ini nantinya akan menjadi masalah yang cukup besar di komunitas masyarakat. Anda bisa lihat di luaran gitu ya, banyak banyak orang atau kita sendiri sebenarnya juga pasti mengalami rasa sakit, ya. Sehingga secara baik ini akan jadi masalah. Masalah terkait dengan produktivitas, terkait dengan kualitas layanan kesehatan. Oleh karena itu, ini menjadi latar belakang kita membahas kenapa kita harus belajar tentang bagaimana mengelola nyeri yang baik. Kalau Anda menjadi seorang tenaga kesehatan, baik di vaskes 1 sampai di pelayanan yang lebih advance, lebih tinggi, ya, rumah sakit vertikal misalnya begitu, sekarang ada istilah akreditasi. Maka semua level, baik level yang paling bawah sampai level paling atas, akan mengalami eh, evaluasi akreditasi. Dan salah satu item dari akreditasi itu adalah bagaimana tata kelola nyeri menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari layanan suatu pelayanan kesehatan atau fasilitas kesehatan, ya. Bagaimana daya dukung klinik, rumah sakit mendukung hak pasien untuk mendapatkan asesmen pengeluaran rasa sakit. Bagaimana klinik, rumah sakit, ya, yang dirawat jalan maupun dirawat inap itu diperiksa secara berkala rasa sakit atau keluhan nyerinya. Bagaimana eh, klinik atau rumah sakit itu mendukung secara efektif bagaimana mengelola rasa nyeri dan melibatkan keluarga dalam pengelolaan nyerinya. Ini kira-kira hal-hal yang nantinya akan kita bahas.
Salah satu item yang kemudian dibuat ya, bahwa pain sekarang menjadi the fifth vital sign. Apa itu maksudnya? Kalau dulu memeriksa pasien itu ya, memeriksa pasien yang diperiksa berkala itu ada 4 parameter. Jadi periksa tensi, saya sudah pernah ya melakukan tensi, diperiksa nadinya, diperiksa temperatur, diperiksa respiratory rate-nya. Ini tanda-tanda vital menyebutnya. Jadi periksa tanda-tanda vital. Nah, tanda-tanda vital ini sekarang bukan hanya 4 tapi 5. Jadi saat memeriksa tanda-tanda vital, yang kelimanya selalu atau mestinya dievaluasi juga keluhan nyeri pasien, ya, diases maksudnya. Berapa skala nyerinya? Nyeri ringan, nyeri sedang, atau nyeri berat? Atau pakai angka 0 sampai 10. Ya, kira-kira begitu. Nanti kita akan belajar bagaimana melakukan asesmen nyeri. Apa yang akan kita lakukan dari fakta-fakta tadi itu? Ada kemampuan yang harus Anda kuasai bagaimana melakukan diagnosis nyeri. Nyeri ini penyakit atau simptom? Nanti kita bahas saat ketemu. Nyeri itu penyakit atau simptom. Ya. Bagaimana kemudian kita mengidentifikasi penyebabnya? Bagaimana? Ini nanti akan kita bahas satu-satu ya. Bagaimana kita mengidentifikasi tipe nyeri? Ada berapa jenis nyeri? Tipenya ada berapa banyak? Bagaimana kita mengidentifikasi derajat nyeri? Caranya bagaimana? Pasien bilang nyeri sedang, nyeri berat, nyeri ringan itu bagaimana caranya? Atau pasien menyebut skalanya 5, skalanya 7, skalanya 10, itu bagaimana caranya? Nanti kita akan juga bahas. Dan yang paling tidak kalah penting adalah kita juga harus mampu menjelaskan mekanisme nyeri yang terjadi pada pasien-pasien kita. Kira-kira bagaimana mekanisme nyeri? Bagaimana dia bisa mengeluhkan nyeri untuk saat ini yang dia keluhkan. Lalu kemudian kita juga tahu guide choice-nya atau guideline-nya, pilihan-pilihan terapi dari keluhan nyeri yang kita hadapi terhadap keluhan nyeri pasien. Lalu tentunya saat kita mampu melakukan pilihan-pilihan terapi, kita juga mampu melakukan assessment terhadap efek terapi yang kita berikan. Ya. Sehingga 7 hal ini adalah hal yang nantinya akan kita bahas satu-satu. Ini merupakan bagian dari pengelolaan nyeri, bagaimana diagnosis sampai bagaimana mengakses efek terapi yang kita berikan. Lalu kenapa sih dokter anestesi terlibat gitu? Bukan dokter anestesi kerjanya bius gitu di kamar operasi. Lalu kenapa kok bertanggung jawab dalam masalah pain management? Karena sesungguhnya kalau profesi anestesi ya, ini secara legal ya. Anestesi yang memiliki apa namanya aturan dari Menteri Kesehatan langsung bagaimana mengelola nyeri. Ya. Secara khusus disebut begitu. Jadi kalau kita lihat ya pelayanan anestesi ini aturan tentang ini ya. Anestesi bekerja di kamar operasi maupun di luar kamar operasi. Pemberian analgesik, pelayanan pelaksanaan nyeri adalah penanggulangan nyeri terutama nyeri akut, nyeri kronik, nyeri kanker. Artinya semua nyeri. Bahkan nyeri yang membandel, bahkan dengan prosedur yang intervensi pun juga bagian dari tugas anestesi. Jadi semata-mata kita mengerjakan adalah karena melihat fakta tadi dan kita merasa bertanggung jawab terhadap bagaimana pasien bisa meningkat kualitas hidupnya agar keluhan nyerinya bisa diatasi. Kalau kita lihat nih ada item yang mungkin juga belum terkelola secara baik adalah bagaimana tindakan penghentian atau penundaan bantuan hidup atau pengakhiran hidup. Ini juga bagian dari tugas anestesi. Kita bisa mengerjakannya, kita bisa melaksanakannya, atau kita bisa mengolahnya secara baik. Dimulai dari bagaimana dokter-dokter umum juga menguasai bagaimana mengolah nyeri secara baik. Sehingga nanti saat pasien itu dikirim atau dirujuk atau di-refer ke rumah sakit di mana dokter anestesi berada, itu uh, Anda sudah bisa melakukan pertolongan yang baik dulu. Jadi nggak sampai salah dan akhirnya pasien akan
dirugikan atau kemudian apa namanya terapinya tidak efektif. Ya. Kalau kita kembali ke definisi nyeri itu definisi yang mengalami perubahan. Ya. Jadi baru ini perubahannya tahun 2020. Ya. Kalau dulu yang kita kenal itu pain is unpleasant sensory ataunya eh, mudahnya begini. Nyeri adalah pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan yang berhubungan dengan adanya aktual tissue damage, adanya potensial tissue damage. Tetapi di definisi yang lama gitu ya, kata-kata yang dipilih adalah describe in terms of such damage. Ini menjadi perdebatan di para ahli nyeri dunia ya. Lalu kemudian diperbaiki kata-kata ini, describe in terms of damage-nya diganti menjadi resembling. Jadi definisinya diubah menjadi pain is unpleasant sensory atau nyeri adalah pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan yang terkait dengan aktual tissue damage, potensial tissue damage, or resembling that associated with actual or potential tissue damage. Jadi contohnya begini maksud saya. Kalau aktual tissue damage Anda tahu ya, teriris, luka, ya, terus kemudian memar, terpotong, ya, terus terbentur, itu namanya aktual tissue damage. Adanya kerusakan jaringan. Kalau potensial tissue damage, dia belum rusak. Contohnya saat kita pegang batu es begitu, kuat pertama, lama-lama kita nggak kuat. Kita sudah bilang sakit, nah itu belum rusak, baru potensial tissue damage. Mau dekat dengan bara api atau dengan api begitu, dengan bara gitu, ya kita kemudian menghindar. Itu namanya potensial tissue damage. Atau apalagi iskemik lama-lama kalau misalkan itu juga bisa menjadi rusak ya. Tetapi ada juga nyeri yang nggak berhubungan dengan itu gitu. Dia hanya mirip saja. Keluhannya itu muncul biasanya begini. Kaki saya sakit seperti diiris-iris. Kaki saya sakit seperti dicengkram gitu. Itu resembling. Penyebabnya belum tentu karena aktual atau belum tentu karena potensial. Jadi eh, definisinya diperbarui pada tahun 2020. Tetapi secara klinis sebenarnya pain is whatever the patient says. Artinya kalau pasien bilang nyeri, maka tolong itu dipahami sebagai keluhan pasien karena ini merupakan subjective feeling, emotional experience yang kita harus akui. Ini bagian dari tata kelola yang pertama. Kita harus mengakui bahwa pasiennya bilang sakit, jangan dianggap dia berbohong, gitu. Ya. Jadi ini kuncinya. Pain is whatever the patient says. Kalau pasien bilang, lu saya sakit di sini terus Anda nggak ngelihat, nggak ada apa-apa, Bapak, kira-kira Bapak atau Ibu bohong nih. Oh nggak ada apa-apa kok kakinya. Gitu. Kita nggak bisa begitu. Kita harus empati, mengakui bahwa, oh iya, sakitnya seperti apa. Kita tanya nanti, kita tanya sakitnya seperti apa. Di berapa apa namanya waktunya pas kapan, pencetusnya munculnya kapan, menjalar enggak, walaupun kita tidak lihat adanya potensial atau aktual tissue damage. Ya, kira-kira begitu ya. Lalu setelah kita tahu ya tadi ya eh, definisinya, maka kita belajar tentang klasifikasi. Ada kira-kira pembagiannya dibagi tiga. Yang pertama adalah berdasarkan onset dan durasi. Kalau akut itu kurang dari 1 bulan, ada yang bilang kurang dari 2 minggu, intinya kurang dari 3 bulan. Kalau kronis lebih dari 3 bulan atau lebih dari 6 bulan. Sedangkan berdasarkan mekanisme, ini Anda perlu baca ya. Berdasarkan mekanisme ini ada pembaruan. Dulu dibagi hanya dua, nociceptif dan neuropatik mekanisme itu. Nocicepsi itu adalah nyeri yang karena noxious stimuli atau stimulus tajam tadi yang saya ceritakan. Teriris, tertusuk, memar, itu nociceptive pain namanya. Kalau neuropatik karena adanya kerusakan struktur saraf, ya, namanya neuropatik. Jadi patik pada neuro. Kita nggak kelihat tuh inflamasinya, kita nggak ngelihat kerusakan jaringannya.
tapi pasien mengeluhkan nyeri. Contohnya misalnya trigeminal neuralgia, sakit yang seperti kesetrum di pipi, atau kakinya sakit menjalar dari punggung bawah ke kaki menjalar gitu sakit, atau sakit seperti kesemutan, itu contoh-contoh neuropati. Kita nggak melihat adanya aktual tissue damage. Nociceptif nanti dibagi menjadi dua juga ya. Anda baca ya, nociceptif itu ada yang disebut dengan nociceptif somatik, ada yang nociceptif visceral. Jadi yang soma itu di badan, di tangan itu namanya nociceptif somatik. Kalau nociceptif yang di visceral seperti kalau kita kena tukak lambung ya, ulcus duodenum gitu ya, dia ada inflamasi di situ tapi sakitnya di dalam, maka disebutnya nociceptif visceral, sakitnya di daerah organ dalam. Sebenarnya yang baru ini tahun 2020 juga ada istilah nosiplastik. Ya. Ada nosiceptif, ada neuropatik. Nah, yang terbaru ada istilah nosiplastik. Saya nggak bahas di sini, tapi Anda baca. Ya, mudah-mudahan Anda bisa pahami apa itu nyeri nosiplastik. Ya. Berdasarkan penyebab ada dua, nyeri karena kanker, jadi cancer pain, atau nyeri yang karena non kanker. Jadi cuma dibagi dua aja. Kalau nyeri yang karena kanker ya disebut nyeri kanker. Kalau yang lainnya disebut non kanker. Bisa jadi nociceptif ini ya karena non kanker, tapi bisa jadi nociceptif juga karena kanker gitu. Kalau kanker itu kan biasanya inflamasi, ada kerusakan jaringan gitu, dia ada nociceptifnya. Kira-kira bisa dipahami ya bahwa pembagiannya itu bukan terpisah-pisah. Bisa jadi pasien itu baru ya nyeri akut. Penyebabnya apa? Kanker. Oh, ini tipenya kalau kelihatan ada inflamasinya, ada kerusakan jaringannya nociceptif. Kalau nggak ada, neuropatik. Ya. Satu lagi yang ingin saya perdalam adalah tentang bagaimana perjalanan satu nocicepsi. Ini saya akan jelaskan lebih detail karena nocicepsi ini menjadi eh, pangkal dari pemahaman kita terhadap proses nyeri yang terjadi. Nyeri nocicepsi itu biasanya ada 4 atau ada 5 komponen gejalanya. Yang pertama ada transduksi, ya. Yang kedua ada transmisi atau konduksi. Yang ketiga ada modulasi. Sebenarnya dari modulasi juga dibawa lagi oleh serabut saraf yang lebih sentral. Dia disebutnya transmisi juga. Transmisi kedua baru sampai di korteks otak muncul persepsi. Jadi ada transduksi, ada transmisi, ada modulasi, dan ada persepsi. Kira-kira kalau kita memahami gambar ini saat terjadi tisu injury, ya, dia mengalami transduksi, lalu dibawa pesan itu, pesannya oleh serabut saraf, dibawa serabut saraf sampai ke medula spinalis. Di medula spinalis dia mengalami modulasi, dan kemudian dibawa ke sentral, baru kemudian persepsi. Jadi kalau misalkan Anda coba bayangkan ya, Anda dicubit begitu ya, proses dari cubitan sampai Anda bilang sakit itu, prosesnya mengalami empat mekanisme tadi, ada transduksi, ada transmisi, ada modulasi, dan ada persepsi. Stimulus itu ada dua, noxious stimulus sama innocuous stimulus atau mild stimulus. Jadi kalau ditekan, ya, tangan kita ditekan gitu namanya mild stimulus, innocuous stimulus. Kalau dicubit sampai luka apalagi itu namanya noxious stimulus atau no pain stimulus. Ya, misalkan diraba itu kan no pain stimulus. Tapi kalau ditekan ya lama-lama bisa sakit. Ini ya kira-kira ya. Jadi yang terlibat adalah serabut saraf C, serabut saraf A delta, dan serabut saraf A beta. Ya. Ya, ini kalau ini motorik. Sebenarnya ada lagi A beta. Ya, nanti akan digambarnya lebih jelas lagi ya. Ada proses ascending, ada proses descending. Ini proses yang complicatednya sebenarnya adalah bagaimana peristiwa transduksi di perifer ditangkap oleh ujung-ujung saraf,
lalu dibawa pesannya, ini namanya transmisi, sampai ke medula spinalis, dia mengalami modulasi. Di modulasi bisa bersifat ascending, ya, bisa bersifat eksitasi, bisa bersifat inhibisi. Sama-sama ascending, tapi bisa bersifat eksitasi, bisa bersifat inhibisi. Ini yang menjelaskan kenapa kok orang, ya, dengan stimulus yang sama responnya berbeda-beda. Jadi pada saat misalkan pasien dipasang infus atau disuntik gitu, ada yang teriak-teriak, ada yang nangis, ada yang biasa saja gitu. Responnya berbeda-beda walaupun stimulusnya sama. Kuncinya ada di modulasi. Modulasi ini adalah kumpulan dari hormon-hormon yang terlibat saat peristiwa nyeri ini dibawa oleh serabut saraf sampai ke sentral di medula spinalis ini. Ini ada dua kelompok hormon, hormon adrenalin, noradrenalin, ada kelompok hormon endorfin, enkefalin. Semuanya terlibat sebenarnya. Tetapi bila endorfin, enkefalinnya banyak, ya, maka modulasinya modulasi inhibisi. Coba saya carikan gambar yang lebih bagus ya. Misalkan ini, ya, ini ada apa namanya animasinya ya. Nah ini ya, saat ada stimulus mekanik, termal maupun chemical namanya transduksi. Lalu dibawa pesannya ini menjadi konduksi atau transmisi, dia mengalami modulasi, ya, dan akhirnya peristiwanya dibawa lagi ke atas, baru kemudian pasiennya bilang sakit. Bilang sakit inilah pasiennya mengalami peristiwa persepsi. Jadi persepsinya sakit, persepsinya tidak sakit. Modulasi memainkan peran yang penting. Jadi kalau ada misalkan ya, Anda eh, orang yang Anda apa namanya kenal baik gitu ya, misalnya ya, eh, Anda dengan sahabat begitu, misalkan Anda ke sikut sedikit gitu ya, ya Anda bilang biasa-biasa aja. Tapi kalau orangnya mungkin ada masalah gitu ya, ada masalah adrenalin Anda keluar, noradrenalin keluar, maka enkefalin endorfinnya akan rendah. Itu pada orang yang Anda tidak senang itu senggol aja bilang sakit. Atau punya pengalaman yang buruk misalnya, sudah dapat cerita duluan bahwa kalau disuntik itu sakitnya luar biasa. Sehingga pada saat dia mengalami peristiwa transduksi disuntik, di sininya sudah adrenalin noradrenalinnya sudah ngumpul duluan gitu, sudah wah ini pasti sakit, pasti sakit, pasti sakit, dia sakit, dia terus teriak-teriak dia bilang begitu. Tapi kalau persepsinya positif ya, bahwa suntikan itu lebih tidak sakit ketimbang apa misalnya ya, teriris misalnya, atau dia punya pengalaman sebelumnya bahwa disuntiknya itu tidak begitu sakit, maka di sininya dia tidak terlalu banyak adrenalin noradrenalinnya, makanya kemudian responnya ya dia biasa saja, oh ini disuntik. Tapi kalau yang sudah punya pengalaman duluan tetapi kemudian apa namanya pengalamannya itu ditangkap sebagai peristiwa yang tidak menyenangkan gitu, maka adrenalin noradrenalinnya itu apalagi ditambah dengan apa istilahnya perasaan yang tidak nyaman, sehingga sakitnya tambah sakit seolah-olah. Kira-kira begitu ya. Ini gambaran ini tadi menggambarkan apa yang ingin saya ceritakan tentang persepsi kita tentang ini. Ini ditulis oleh Beecher namanya. Ada seorang tentara yang perang, dia ditembak, tangannya kena dan diamputasi. Nah, kalau diamputasi, wajahnya walaupun diamputasi dia wajahnya kelihatan seperti ini gitu. Karena di bayangan dia habis ini dia akan pulang ketemu anak dan istrinya. Sehingga endorfin enkefalinya saat ini dia sedang banjir-banjirnya. Walaupun dia terjadi aktual tissue damage, ya udah, ya bahagia habis ini pulang. Berbeda dengan orang yang punya persepsi negatif. Ini seorang karyawan juru ketik di kantor, juru ketik di kantor yang kemudian dia trauma jatuh, yang jari-jarinya mengalami trauma.
inflamasi, dia berpikir bahwa abis ini saya, kalau ini tangan saya trauma, saya nggak bisa bekerja. Kalau nggak bisa bekerja, income saya akan tidak dapat. Makanya kemudian respon nyerinya luar biasa hebat. Bilang sakit sekali. Padahal sebenarnya antara diamputasi sama jatuh ini jauh lebih sakit yang diamputasi. Tapi meaning of injury-nya berbeda. Ini perbedaan bagaimana kita mampu mengatur modulasi pada pasien. Jadi seorang dokter tuh nanti akan Anda bisa lihat. Ada dokter yang bagus gitu ya, sehingga mampu melahirkan modulasi yang bagus buat pasien. Ada pasien yang rame, ada apa pasiennya? Ada dokter yang rame pasiennya, ada dokter yang juga nggak begitu rame, ada yang nggak punya pasien misalnya. Ini mungkin kaitannya ada di sini juga. Kalau kita tanya gitu, atau pernah saya tanya, kenapa kok suka ke dokter A, dokter B gitu. Wah, saya nggak tahu ya dokter, saya kalau dokter A misalnya eh, baru ketemu dokternya atau baru melihat dokternya rasanya sudah sembuh gitu. Nah, pada saat itu dia sedang endorphin release atau enkephalin release di dalam tubuhnya, sehingga rasa sakitnya seolah-olah berkurang, hilang, karena hormon endorfin enkephalin ini memang salah satu efeknya adalah melakukan dilatasi pembuluh darah, sehingga kemudian dia mengalami proses-proses uh, apa namanya, rasa nyerinya jadi berkurang. Pain sensation, ya. Sorry ini tulisannya salah ya, pain sensitization, ya. Pain sensitization itu artinya kalau pasiennya yang hijau ini diagram tentang nyeri ya. Kalau normal respon itu kalau stimulusnya makin tinggi di hijau ini, maka pain intensity-nya juga akan mulai naik. Jadi stimulus nyeri makin tinggi gitu, maka intensitasnya nyerinya juga akan meningkat. Tapi pada yang maksimal ya dia standar gitu. Berbeda kalau yang sudah mengalami injury. Contoh dulu, kalau kaki Anda terangkut, jempolnya sakit misalnya. Ya, kalau Anda terinjak misalnya jempol yang sakit itu, kalau orang normal ya responnya begini. Tapi kalau yang sudah injury itu terinjak ya luar biasa gitu. Anda pakai sepatu aja sakit. Padahal sebenarnya pada orang yang normal kalau kena sepatu ya biasa aja dia nggak sakit. Itu namanya hiperalgesia. Jadi hiperalgesia itu adalah stimulus nyeri yang pada orang normal responnya secara normal, kalau sakit dibilang sakit. Tapi kalau pada orang yang hiperalgesi itu stimulus nyeri yang responnya pada orang yang hiperalgesi jauh lebih tinggi daripada orang yang normal. Anda bisa bayangkan ya, misalkan tangan Anda inflamasi, terus kesentuh, terpegang, terpukul, waduh sakit sekali, itu namanya hiperalgesi. Kalau alodinia beda. Alodinia ini gambarnya seperti ini, dia stimulusnya stimulus tidak sakit. Stimulus tidak sakit, tetapi pada orang yang alodinia dia sakit sekali. Jadi stimulus tidak sakit, tapi rasanya sakit sekali, itu namanya alodinia. Diraba sakit, kena baju sakit, itu ada yang begitu. Itu namanya alodinia. Lebih tinggi dari hiperalgesia. Ini beberapa feature atau gambaran tentang nyeri pasien. Ada normal respon, ada hiperalgesi, ada alodinia. Kita masuk ke essential pain management. Ini yang lightnya ya. Ini ditulis oleh salah satu pakar ya. Ini program WHO juga. Kalau Anda cari di App Store atau di apa ya? eh, apa namanya? Aplikasi ya. Aplikasi itu ada namanya Essential Pain Management atau EPM gitu. Anda bisa cari, bisa download kalau mau ya. Jadi ada kasus begini, nanti bagaimana itu dia melakukan assessment sekaligus pilihan-pilihan terapi. Tapi saya akan sampaikan dulu ini sebagai bingkai bagaimana kita mengelola nyeri. Bingkai atau kerangka kita berpikir dalam mengelola nyeri namanya essential pain management. Namanya RAT approach ya. RAT approach. RAT approach pain management. RAT seperti tikus ya. Bagaimana simple framework managing patient. Ya.
bagaimana melakukan ilustrasi dari framework itu agar kita punya guideline. Oh, kalau nyeri seperti ini, uh, masuknya klasifikasinya nyerinya ini, lalu pilihan terapinya ini, dan asesmennya seperti ini. Nanti kita akan bahas. Kenapa istilahnya red? Karena Mr. Win ini bilang kalau nyeri itu seperti tikus banyak gitu. Kalau dibiarkan ya bisa jadi wabah. Makanya harus di-manage agar baik. Tapi sebenarnya RED itu adalah akronim dari 3 kata. Recognize, assess, and treat. Ini bingkainya ini aja. Recognize, assess, and treat. Jadi kita harus kenali pasien nyeri, lalu assess, dan bagaimana terapi. Assess yang pertama, severity. Berapa derajat nyerinya? Assess yang kedua, type. Apa tipe nyerinya? Assess yang ketiga, other faktor. Faktor apa yang menyebabkan nyerinya bertambah atau berkurang? Tadi seperti contoh bicara tadi. Kok ini nyerinya di lutut? Kemarin nyeri yang di lutut sama, tapi kenapa yang ini teriak-teriak, yang ini biasa aja? Ada other faktor nggak? Oh, ternyata sebelumnya memang dia sudah punya OA di lututnya. Post trauma tambah sakit ya. Itu other faktor namanya. Ya. Terus treatnya. Treat yang pertama dipikir adalah non-drug treatment. Pertama kali harus dipikir adalah apa non-drug treatmentnya. Baru berpikir drug treatment. Bingkai ini sangat penting dan ini kalau bisa Anda kuasai. Sehingga saat Anda ketemu kasus, udah pakai RAT aja. Simple. Recognize, assess, treat. Ini contohnya. Does this person have pain? Wajahnya begini. Gimana kita tahu? Nggak tahu kita. Nggak tahu kita. Nyerinya gimana nih? Nggak kelihatan dong nyerinya netral face begini. Caranya tahu gimana? Agar kita tahu bahwa pasien ini nyeri. Maka bisa kita lakukan. Tanya pada pasiennya. Sakitnya apa? Look, lihat wajahnya. Kalau tadi wajahnya netral ya. Kalau wajahnya meringis, wajahnya geget gitu, lalu berkeringat gitu ya. Lalu apalagi ya? Menangis gitu. Ah, ini kelihatan. Tapi ada pasien-pasien yang tidak bisa cerita gitu. Dia nggak bisa cerita, nggak bisa ngomong mungkin ya. Nah, kita harus tanya pada orang yang selalu berdekatan dengan pasien. Misalkan ada health worker ya, pendampingnya atau keluarga pasien. Baru kemudian setelah kita yakin bahwa ada nyeri, ya, assess yang pertama adalah what is the severity? Bagaimana severity-nya? Berapa pain score-nya pada saat istirahat? Berapa pain score-nya pada saat bergerak? Apakah nyerinya itu bertambah nyeri saat bergerak? Apakah nyerinya juga bertambah saat bekerja misalnya? Ini kita evaluasi. Assessment yang pertama adalah severity. At rest berapa? Saat bergerak berapa? Assessment awal yang perlu kita kaji adalah PQRST. Ini yang simple ya, ada lagi yang Socrates, tapi saat ini saya ingin menjelaskan tentang ini aja. Jadi karakteristik nyeri itu ada provokatif, faktor yang mempengaruhi gawat ringannya nyeri. Jadi kalau nyerinya saat membungkuk, itu provokatifnya berarti saat bergerak. Kualitasnya seperti apa, tajam sakitnya, wajib sekali dok saya ditusuk-tusuk. Tumpul misalnya, sakit kembang aja sih gitu. Atau waduh perih tersayat gitu. Itu namanya kualitas. R-nya region daerah mana sakitnya? Punggung, tangan, kepala, sebut. S-nya severity baru tadi. Keparahannya. Berapa skor nyerinya? Ringan, sedang, berat. Kalau mau pakai ringan, sedang, berat juga boleh. Kalau pakai 0 sampai 10 juga boleh. Yang T-nya adalah lama waktu serangannya. Berapa waktu serangan? Berapa lama pas serangan? Wah, terus-terusan dok. Atau oh saya kalau sakit kalau pagi aja. Oh kalau sakit saya malam saja misalnya begitu. Itu harus ceritakan. Jadi PQRST ini adalah hal-hal yang perlu dikaji. Tapi yang kembali lagi ya, assessment itu penting ketahui adalah severity-nya. Baru kemudian kita lakukan assessment ulangannya dengan numerik, dengan kategorik atau dengan non-verbal. Setelah tahu caranya, ini Anda mungkin saya kasih ini ya, saya kasih ilmunya bagaimana melakukan assessment. Kalau ada istilah parameter yang disebut dengan visual analog scale. Visual analog scale itu adalah membuat garis saja. Ya.
visual analog scale, pasiennya kemudian suruh milih di titik mana gitu, dari titik yang no pain paling kiri sama yang paling kanan ini yang paling sakit. Dia kemudian suruh garis di sini, set. Gitu. Oh sakitnya di sini tengah-tengah. Oh sebelah sini. Oh sebelah sini. Itu namanya visual analog scale. Nggak ketemu angkanya, cuma kira-kira nih sakitnya lumayan berat nih kalau di sini. Kalau di sini, oh cukupan nih jarinya. Oh di sini sakit sedikit. Gitu. Itu namanya visual analog scale. Nah, kayak gitu. Atau numeric rating scale. Numeric pakai angka 0 sampai 10. 10 sakit sekali, sakit yang tidak tertahankan. Bahkan sampai nangis, sampai pingsan, begitu pasiennya. Nggak tertahankan. Pain, you can, worst pain, you can imagine. Jadi maksudnya, udah sangat sakit lah kira-kira begitu. Kadang-kadang pasien ada yang ini soalnya, ada yang bilang, saya 10 dok, padahal sambil main HP. Nah, harus dijelasin. Pain sampai pingsan nggak pas sakit? Oh enggak. Ya, berarti bukannya 10 gitu. Oh gitu ya. Kalau 10 tuh berarti yang kalau misalkan sakit sampai nangis, sampai pingsan. Gitu harus diterangkan begitu. Oh enggak dok, saya kira-kira saya berarti 5. Paham ya? Atau face paint skill. Ini ini wajahnya atau Wong Baker, tadi istilah Wong Baker ada face paint skill. Ini wajahnya Anda kasih ke pasien, sakitnya Anda yang mana nih? Wajah yang mana Anda? Oh yang tengah-tengah ini, oh yang ini gitu. Bukan Anda nyocokin wajah pasiennya gitu. Ini ada yang juga keliru. Cocokkan wajahnya. Oh wajahnya senyum nih, yang ini berarti kita yang menilai, bukan pasiennya yang suruh menunjukkan mana skor wajah yang mana yang dia pilih terhadap kualitas nyerinya dia. Itu namanya face paint skill atau Wong Baker paint skill. Ada 2 penyebutan, bisa disebut face paint skill, ada Wong Baker paint skill. Numerik tadi sudah saya sampaikan, tetapi dia ada verbalnya, ada mild, moderate, sama worst pain ya. Ini ya, ini namanya verbalnya, verbal rating skill atau VRS. Jadi 0 sampai 1 itu dianggap no pain, 1 sampai 3 mild, 4 sampai 6 moderate, di atas 7 severe. Sakit hebat itu pasti skornya 7 ke atas. Kalau moderate itu 4 sampai 6. Kalau mild itu 1 sampai 3. Itu namanya verbal ya, verbal rating skill. Nah, measuringnya untuk mengetahuinya adalah dengan cara tadi. Anda mau pakai cara yang mana terserah. Mau pakai verbal rating scale, mau pakai numerik, atau mau pakai visual analog scale. Tadi tentang severity. Yang kedua tentang what is the pain type. Tadi sudah saya jelaskan klarifikasinya, akut or kronik. Nyerinya Anda perlu tanya gimana berarti? Sudah berapa lama nyerinya? 1 minggu, berarti dia masuk akut. Nociceptif atau neuropatik, lihat, oh ada inflamasinya, oh ada lukanya, oh ada traumanya, dia nociceptif. Gak ada apa-apa nih, nyeri menjalar, kesemutan, geringgingen, oh neuropatik. Penyebabnya apa ya? Cancer atau non cancer? Ada penyakit cancernya nggak? Jangan-jangan ada hubungannya atau nggak ada hubungannya? Walaupun cancer kadang-kadang nggak ada hubungannya ya, nyerinya jangan disebut cancer walaupun diagnosanya dia punya pernah cancer. Misalkan ya, eh, CA cervix pasiennya datang ke Anda, jempolnya sakit, terus kelihatan memar, lo bilang bawa cancer pain, nggak begitu. Anda tanya nih, ini kenapa nih? Tadi jatuh dok, ter terantuk batu. Wah, berarti bukan karena kansernya tapi nociceptif non cancer walaupun pasiennya penderita cancer. Tapi kalau sakit CA cervix, sakit di dalam perut saya, dok sakit sekali, nah itu berarti ke cancer pain. Oke, nah ini memahaminya begitu. Jadi kalau neuropathic feature ini atau gambaran feature neuropathic itu, gambaran neuropathic pain itu adalah burning ya, kayak terbakar ya, seperti tertusuk-tusuk begitu ya, tebel rasanya, itu namanya neuropatik, ringgingan dia, itu namanya neuropatik. Nah, kita harus tahu ini tipenya tipe yang mana. Ini tadi sudah saya terangkan ya tentang alur nyeri. Proses yang ketiga baru there other factor. Physical faktornya ada nggak? Psychological faktornya ada nggak? Sosial faktor ada nggak? Pasiennya sakit dok, saya kalau akhir bulan misalnya. Kalau akhir bulan wah sakit. Nah ini ada faktornya, berarti
pas duitnya habis dia sakit. Atau saya sakit dok, tapi kalau anak saya datang kok berkurang ya, berarti ini masalah sosial faktornya berpengaruh. Dia dalam kesendirian misalnya, rasa sakitnya makin atau yang lain ya. Ada faktor ini perlu kita tanya, apa sih penyebab nyerinya tambah hebat dibanding yang biasanya. Barulah kemudian ketika recognize oke, assess oke, 3 langkah assess, baru berpikirnya treatnya. Treat yang pertama adalah berpikir non-drug treatment. Non-drug treatment banyak pilihannya. Bisa RICE. Apa itu RICE? Rest, icing, compression, elevation of injury. Jadi pada pasien-pasien yang trauma, ya RICE gitu. Compression, elevation of injury. Kadang-kadang surgery, kalau misalkan patah tulangnya ya selain RICE, ya dia harus surgery. Nursing care, psychological explanation, reassurance ini juga bagian dari non-drug treatment. Jadi kalau pasien sakit pertama kali tadi explanation, reassurance, ya, input, good input dari kita, dari tenaga kesehatan. Dikasih tahu, oh ini karena ini sakitnya ini bisa diobati kok, nanti biasanya 3 hari akan sembuh. Ya itu namanya non-drug treatment, ditenangkan pasien. Jangan sampai dibiarkan. Non-drug treatment. Ya. Lalu berdasarkan 3-step ladder WHO, kalau kita mau ngasih terapi yang berdasarkan terapi drugnya. Ada step 1, ada step 2, ada step 3. Ya. Jadi kalau step 1 itu nyeri yang tadi. Step 1 itu nyeri yang ringan 0 sampai 1 sampai 3. Dia berarti maksudnya di mild pain. Nah, pilihan obatnya adalah non opioid. Bisa dengan NSAID, bisa dengan paracetamol, ya. NSAID dan paracetamol bisa. Tapi kalau skor nyerinya 4 sampai 6, dia masuk ke step 2, moderate pain. Dia pilihannya adalah yang mild opioid seperti kodein, ya, apalagi tramadol gitu. Ditambah dengan non opioid, misalkan NSAID atau paracetamol. Kalau yang ketiga harus pakai strong opioid. Strong opioid itu kayak morfin, fentanyl dan kawan-kawan. Jadi kalau skor nyerinya 7 sampai 10 ya kita harus gunakan strong opioid, ya. Ini panduan kita melakukan drug treatment. Sehingga saat drug treatment pasiennya nociceptive pain, ya kalau mild paracetamol, moderate paracetamol ditambah weak opioid tadi. Kalau severe paracetamol atau NSAID ditambah dengan strong opioid. Ini kalau nociceptive. Kalau neuropatik kita nggak bisa pakai ini. Neuropatik ada obatnya sendiri. Ini multimodalnya ya. Jadi, sorry, kalau misalkan klasifikasinya adalah nociceptive pain, maka obat-obat ini menjadi obat yang akan kita rekomendasikan atau pilihkan buat pasien-pasien kita untuk yang nociceptive pain. Tetapi ada cara agar nociceptive pain ini efektif kalau kita gunakan teknik multimodal analgesi. Apa itu multimodal analgesi? Tolong didengarkan baik-baik. Multimodal analgesi adalah pemberian 2 obat atau lebih, ya, yang bekerja minimal pada 2 tempat yang berbeda. Apa itu? Bisa yang bekerja pada transduksi, bisa bekerja pada transmisi, bisa bekerja pada modulasi, bisa bekerja pada persepsi. Minimal 2 obat. Jadi kalau obat-obatan transduksi itu ada COX-1, ada COX-2, ada steroid. Kalau obat transmisi ada lokal anestesi, bisa di peripheral nerve block, ya, lokal anestesi seperti lidocain, ya, bupivacain, bisa dengan subarachnoid block kayak orang di spinal gitu ya. Kalau orang mau seksio itu spinal block. Modulasi ini ada opioid, ya, ketamin, ada COX-3, ini COX-3 ini paracetamol. Paracetamol bekerja di 2, bisa di sini, di perifer, bisa di modulasi di sentral. Ini persepsi juga bisa dengan opioid, dengan ketamin, dengan COX-3 maupun COX-2. Jadi kalau misalkan kita mau ngasih multimodal analgesi, misal kita pakai COX-1 sama Venamat misalnya, ditambah dengan paracetamol, itu masuk definisi dari multimodal analgesi. Tapi kalau misalnya Asamefenamat ditambah antalgin NSAID, Asamefenamat NSAID, dia sama-sama ditransduksi.
ya bukan sebagai multimodal analgesia. Atau pasien di blok saraf ditambah NSAID itu masuk multimodal analgesia. Jadi minimal dua ya minimal dua. Kalau 3 boleh, 4 boleh juga. Gitu. Asalkan bekerja pada tempat yang berbeda. Itu namanya multimodal analgesia. Yang kedua adalah drug treatment. Pada neuropathic pain, ya kita tidak bisa pakai tradisional drug tadi ya. Maksudnya tradisional tuh nggak bisa pakai opioid, pakai NSAID, pakai yang lain-lain. Sehingga kita harus gunakan obat-obat yang agak sentral seperti amitriptilin, gabapentin, karbamazepin ya. Atau non drugnya perlu dipikirkan tadi kalau yang neuropatik nih dikompres di apa kan dikompres hangat, kompres dingin gitu. Kira-kira begitu. Jadi obat-obatannya biasanya ini obat-obatan sentral. Nah, multimodal untuk chronic pain karena tidak ada lagi proses transduksi dan transmisi, maka pemberian obat-obat NSAID pada obat nyeri yang kronik atau neuropatik hampir nggak ada tempatnya. Maka obat-obatan ini yang terpakai, tricyclic amitriptyline, antiepileptik, COX-3, paracetamol masih ada tempatnya. Ditambah dengan physical therapy atau transmission block. Jadi harus agak repot kalau sudah jatuh ke chronic pain. Tadi di awal-awal saya sudah cerita, nyeri akut kalau sudah berubah jadi kronik, susah tata laksananya. Ini kerja obat-obat sentral akhirnya yang harus diberikan. Tidak lagi dengan obat-obat yang sederhana kalau sudah jatuh ke nyeri kronik. Nah, setelah RAT kita reassess pasiennya. Apakah treatment kita bekerja? Apakah treatment kita masih dibutuhkan? Sampai berapa lama obat ini diberikan? Kira-kira begitu. Ya, ini gambaran ini hanya menyampaikan bahwa proses recovery itu bisa dari awal sampai akhir. Dan ada interventional pain management sebelum pasiennya mungkin dilakukan operasi. Ya. Ini adalah treatment of pain. Mulai dari yang paling bawah sampai yang paling tinggi. Non-opioid sampai ke opioid. Contoh, seorang laki-laki 32 tahun terpotong tangannya ya karena alat gitu. Lalu kemudian dia mengalami patah tangan. Bagaimana Anda melakukan manage pada pasien-pasien pada pasien ini dengan RAT approach? Ini satu contoh aja. Di situ nanti kita diskusi saat pertemuan offline ya. Gimana caranya? Ya pakai RAT. Ini pada usia 32 tahun dia bilang tangannya patah gitu. Kita tanya pasiennya, sakit nggak ya? Pasti sakit gitu. Compound fracture, his hand. Ya, sakit. Recognition-nya adalah sakit. Sorry. Recognition-nya adalah sakit. Tanya, asesnya. Harus lihat severity-nya. Anda bisa bayangkan nggak nih tangannya patah? Oh, kira-kira skor nyerinya tinggi. Severe pain. Derajat nyerinya. Tipe nyerinya apa tipe nyerinya? Tipe nyerinya begini. Caranya. Tipe nyerinya akut atau kronik? Kalau tipe yang itu ya akut dia karena baru kan, akut. Ya. Kanker atau non kanker? Non kanker. Nonsiseptif atau neuropatik? Nonsiseptif. Jadi diagnosanya adalah nyeri akut non kanker karena nonsiseptif. Itu diagnosanya. Nah, ditanya apa namanya tipe nyerinya sudah, lalu kemudian apa tadi proses yang pertama severity, lalu kemudian severity, lalu kemudian tadi apa tipe nyeri, dan yang ketiga ada faktor. Ada faktor ditanya, Bapak pekerjaannya ini pakai tangan, iya saya cuma menggunakan tangan kanan. Kalau ini nggak sembuh, apa namanya, wah saya nggak bisa kerja. Pasti tuh skor nyerinya dia akan bilang 9, 10, bahkan bilang 12, 12. Ya, ada faktor namanya, ada faktornya ditanya. Baru kemudian RAT, treatment. Non drug treatmentnya, saya pikir, oh ini harus rise nih, kaki tangannya diangkat, di rise, compression, di bidai segala macam. Jangan sampai tambah trauma. Nursing care, jadi operasi, pikirkan operasi. Drug treatmentnya, karena ini akut, non kanker nonsisepsi, maka obatnya obat nonsisepsi tadi. Apa NSAID-nya mau pakai? Anda pakai, boleh Anda pakai NSAID.
Tapi karena skornya 9, jangan cuma NSAID paracetamol, ya berarti harus pakai strong opioid, harus pakai morfin, harus pakai fentanyl agar nyerinya berkurang. Karena dia severe pain. Tadi severe pain adalah levelnya level 3, sehingga pasiennya akan mengeluhkan sakit yang hebat. Gitu ya. Oke. Ini contoh satunya. Jadi kalau misalkan Anda non drug treatmentnya oke, lalu drug treatmentnya oke, baru kemudian kita assess apakah nyerinya sudah berkurang, apakah pasiennya sudah nyaman dan sebagainya. Ini kira-kira contohnya. Dan kita akan ketemu pada offline untuk membahas beberapa contoh-contoh, dan kita bikin pas Anda tadi kita bikin mini workshop gimana Anda menyelesaikan kasus-kasus ini secara baik sehingga Anda terbiasa memecahkan masalah nyeri dengan teknik RAP approach. Sampai ketemu pada pertemuan offline di minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.